Hari ini membawa Bocan untuk teman perjalanan ke Jogja. See you. Halo, hari ini saya sudah membaca Bocan, hari yang paling produktif untuk membaca karena sepanjang perjalanan Jakarta-Jogja, alhamdulillah sedikit lagi selesai. Tapi saya nggak sabar untuk sedikit berbagi pengalaman mengenai pembacaan terhadap karya Natsume Soseki ini. Saya kira karya ini begitu bagus gitu kan. Oke, terutama banyak relevansi yang dibangun antara tema dengan keadaan sosial yang terjadi zaman sekarang. Tentu kalau saya bilang relevansi itu kesannya akan basi gitu kan. Tetapi apalagi yang dapat kita pelajari dari sastra kalau bukan dari sejarah dan cara penceritaan Natsume Soseki ini. Ini buku kedua setelah A Cat judulnya. Nah, maksud saya buku terpisah, tetapi ini adalah karya keduanya Natsume Soseki. Nah, di dalam pembacaan Bocan banyak hal-hal yang saya temui, terutama pada saat di halaman 58. Saya kira itu kan kejadian-kejadian yang ada di dalam novel ini sebetulnya bisa dibahas secara lebih kasar bahasanya. Tetapi Natsuke Soseki ini sangat humoris. Ia membahas beberapa kali konfliknya di dalam balutan-balutan yang sangat-sangat satir sekaligus humoris. Ya, relevansi tentu saja dapat kita cerna dengan mudah. Nah, saya akan membacakan ketika Natsume Soseki membuat saya ingin membagi pengalaman yang saya baca tentunya di halaman 58. Oke. Semua orang dalam staf harus bergantian mengambil tugas malam. Semua orang kecuali si Tanuki dan si kemeja merah. Ketika aku bertanya bagaimana mereka bisa mendapat pengecualian, aku diberitahu bahwa posisi kepala sekolah dan kepala guru di sekolah menengah hanya bisa didapat dengan persetujuan kekaisaran. Dan penerimaannya juga memperoleh gelar Sonin. Dan bahwa gelar ini berarti pembebasan dari kewajiban. Omong kosong. Bagaimana bisa mereka mengeruk gaji gemuk, menjalani jam kerja pendek, lalu dibebaskan dari tugas malam? Itu namanya tidak adil. Mereka membuat peraturan-peraturan yang mendukung kepentingan mereka sendiri. Lalu tanpa malu bertingkah laku seakan keadaan ini merupakan keadaan paling alamiah di dunia. Aku sering mengeluh soal ini, namun Hota bilang satu individu tidak akan mampu mencapai apapun. Betapapun keluhannya sangat beralasan. Aku tidak mengerti mengapa jumlah menjadi masalah di sini. Satu atau dua orang, bila suatu keluhan itu sahih, maka memang sahihlah dia. Ketika aku mengucapkan ini kepada Hota, dia mengutip frase bahasa Inggris, Mike is right. Waktu itu aku tidak bisa menangkap apa maksudnya. Jadi dia menjelaskan bahwa maksudnya yang kuatlah yang akan mendapatkan keutamaan. Nah, buku ini benar-benar memang ditulis pada zaman feodal pada saat itu. Tapi sekarang
masih terjadi di negara kita gitu kan. Padahal setting latarnya pun beda gitu kan. Kultural studiesnya juga beda gitu kan. Tema yang dibangun, latar yang dibangun juga tentunya beda. Tetapi apakah benar? Jadi pertanyaan itu muncul. Kenapa di zaman sekarang juga masih terjadi hal-hal yang apa dikatakan oleh Natsume Sasuke di dalam buku Bocan ini? Nah, hal inilah tentu yang akan kita pelajari karena cara pembacaan karya sastra ini ada dua jenis. Tentunya hal ini yang harus kita pelajari lagi. Misalkan pembacaan secara deskriptif ataupun analitik gitu kan. Pembacaan analitik tentu sangat bagus, membantu menunjang cara kerja di dalam kepala kita, bagaimana mencerna, mengemas, juga mengevaluasi. Itu. Jadi saya kira Bocan adalah figur atau objek yang tepat untuk kita baca. Selamat membaca.